Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah bisanadil muttasil ila al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Al-khamis وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع أما الاستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع فلا تجب به كفارة والكفارة عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام 60 مسكينا مدا. Nah, kita kembali meneruskan alhamdulillah pengajian dari kitab yang diberkahi, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu sebelumnya Imam Al-Ghazali sebagaimana kemarin sudah kita bahas mengupas tentang lawazimul iftar, konsekuensi dari seseorang yang puasanya sudah batal. Apa konsekuensinya? Fa'arba'atun, maka konsekuensinya ada 4. Yang pertama al-ghadha wal kafaratu wal fidyatu wa imsaku baqiyatin nahar tashbihan bis-sha'imin. Yaitu yang pertama adalah qadha, yang kedua kafarah, yang ketiga fidyah, dan yang keempat adalah menahan diri tidak makan minum sampai terbenamnya matahari meskipun dia sudah batal, supaya sama dengan orang-orang yang berpuasa. Nah, kemarin sudah kita bahas masalah qadha panjang lebar. Sekarang kita mulai membahas masalah kafarah. Kafarah ini siapa sih yang wajib kafarah? Apakah semua yang membatalkan puasa dengan sengaja itu wajib kafarah? Misalkan makan minum, puasa dia makan minum batal dengan sengaja, apakah wajib bayar kafarah? Atau misalkan yang membatalkan puasa dengan mengeluarkan mani istimna tanpa adanya jima, apakah dia wajib bayar kafarah? Atau hanya untuk yang berjima saja yang batal puasanya dengan jima? Nah, di sini Imam Al-Ghazali membahas ammal kafaratu, adapun kafarah fala tajibu illa bil jima', tidak wajib bayar kafarah kecuali dengan jima'. Kalau jima' batal puasanya karena jima' disengaja di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal, dia wajib qadha puasa yang batal tersebut. Bahkan bukan cuma qadha, dia mendapatkan dosa besar dan wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya nanti akan kita jelaskan. Nah, tapi sebagai catatan sebelum kita masuk panjang lebar, yang wajib bayar kafarah itu ketika terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, apalagi suami istri. Yang wajib bayar kafarah hanya laki-lakinya saja, perempuannya tidak wajib bayar kafarah. Tapi kalau sengaja maka dosa juga dosa besar, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar yang mengundang naudzubillah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mewajibkan seseorang untuk bayar kafarah adalah al-jima'. Tapi apakah semua orang yang berjima wajib bayar kafarah? Oh, enggak. Enggak semua orang yang membatalkan puasa dengan jima itu wajib bayar kafarah. Ada perinciannya. Ulama fiqih mazhab Syafi'i khususnya menjelaskan bahwasanya orang berjima yang wajib bayar kafarah itu adalah, pertama, jimanya jima yang membatalkan puasa. Ada beberapa syarat. Ada 8 atau 9 syarat. Nanti kita akan jabarkan insyaAllah. Yang pertama, jimanya adalah jima yang membatalkan puasa. Bagaimana jima yang membatalkan puasa? Yaitu jima yang amidan, sengaja. Beda halnya dengan orang yang tidak sengaja. Artinya dia lupa kalau dia lagi puasa. Bangun tidur di siang hari, lupa kalau dia lagi puasa. Datang syahwatnya, akhirnya dia setubuhi istrinya. Setelah selesai bersetubuh, baru ingat, oh saya lagi puasa Ramadan. Artinya jimanya tidak disengaja, lupa, nggak sadar kalau dia sedang berpuasa. Yang seperti itu nggak membatalkan puasa. Sama seperti orang yang makan tanpa sadar kalau dia lagi puasa, minum tanpa sadar. Itu tidak membatalkan puasa yang seperti itu.
Nah, amidan. Yang kedua aliman bitahrim. Jima yang membatalkan puasa itu yang orangnya itu tahu bahwasanya jima membatalkan puasa. Beda halnya dengan orang yang nggak tahu dan ketidaktahuannya termasuk ketidaktahuan yang dikompensasi oleh syariat atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan al-jahlul ma'dzur. Siapa itu al-jahlul ma'dzur? Jahlul ma'dzur itu ulama mendefinisikan wa huwa qarib man kana qariba ahdil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Jahal ma'dzur itu orang yang baru masuk Islam, misalkan masuk Islam sebelum Ramadan, baru belajar tentang sholat, puasa, baru sekedar belajar puasa itu wajib, puasa itu nggak boleh menahan minum. Dia belum tahu, benar-benar baru masuk Islam, nggak tahu kalau jima membatalkan puasa. Akhirnya dia mu'allaf baru masuk Islam, nggak tahu jima membatalkan puasa. Seketika itu dia melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tidak batal karena dia termasuk kategori jahal ma'dzur. Jahal yang tidak dikompensasi, ketidaktahuan yang dikompensasi, atau nasyabi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, atau tinggal di tempat yang betul-betul jauh dari ulama, tinggal di ujung gunung, misalkan di ujung gunung di Papua. Dia dimasukin Islam oleh seorang ulama itu setelah masukin dia Islam, ngajarkan dia sholat, ngajarkan dia bahwasanya puasa wajib, tapi belum sempat ngajarkan detail, baru bilang puasa itu nggak boleh makan minum. Udah pergi ulamanya karena ada kesibukan di tempat lain. Mereka itu tinggal di tempat yang jauh dari ulama, nggak sempat belajar, nggak tahu sama sekali, memang nggak ada akses untuk belajar, di ujung gunung, sinyal nggak ada, handphone nggak ada, susah. Nah, andai kata dia jima karena alasan tidak tahu, ghair alim bitahrim, nggak tahu kalau jima itu diharamkan bagi orang yang berpuasa, maka la yufsidus shaum, maka dia maka yang dia lakukan itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak tahu dan ketidaktahuannya di ma'dzur, dikompensasi oleh syariat. Beda hal dengan tidak tahu tapi dia tinggalnya di tempat yang memang ada akses kepada ustadz, ada akses kepada thulabul ilm, ada akses kepada ulama. Terus zaman sekarang ada WA, dia bisa cari tahu di YouTube banyak pengajian para alim ulama. Nah, kalau yang orang seperti itu tidak tahu, maka ketidaktahuannya tidak dijadikan udzur, nggak diterima alasan tidak tahunya. Dia dosa atas ketidaktahuannya dan dosa atas amalnya yang tidak sesuai dengan syariat. Karenanya manakala dia berjima di siang hari di bulan Ramadan, orang yang seperti itu yang punya akses untuk belajar tapi dia nggak belajar dengan alasan tidak tahu, tetap puasanya batal karena jahluhu jahal ghairu ma'dzur. Kebodohan, ketidakfahaman dia termasuk ketidakfahaman yang tidak dikompensasi oleh syariat, yang tidak dimaafkan. Yang ketiga mukhtaran. Syaratnya itu yang membatalkan puasa jima adalah yang mukhtar, bukan orang yang dipaksa. Beda halnya dengan perempuan misalkan yang diperkosa, dia itu terpaksa, nggak ada keinginan diperkosa, maka itu mukroh disebutnya, dipaksa. Ya, ini tiga. Satu, syaratnya jima yang kena kafarah ketika Ramadan, dia jima yang membatalkan puasa, yaitu yang amidan, sengaja, aliman bitahrim, dia tahu kalau itu hukumnya haram, dan andai kata atau dia tidak tahu tapi ketidaktahuan yang tidak dikompensasi atau jahal ghairu ma'dzur. Yang ketiga mukhtaran, syaratnya harus mukhtar, harus memang bukan dipaksa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat jima yang kena kafarah itu yang bagaimana, an yakuna fi Ramadan, jimanya itu di bulan Ramadan. Beda halnya ketika itu terjadi di luar Ramadan, maka tidak kena kafarah walaupun puasanya puasa wajib. Misalkan dia puasa nazar. Di siang hari dibatalkan dengan jima, dosa dia. Puasa wajib itu nggak boleh diputus, tapi tidak kena kafarah. Dia tidak kena kafarah dan dia harus qadha di hari lain. Tapi nggak kena kafarah. Yang kena kafarah itu manakala membatalkan puasa dengan jima fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Di selain bulan Ramadan, maka tidak wajib. Nah, tidak kena kafarah. Yang ketiga, an yakuna al-yawm alladhi afsadahu kamilan. Hari yang dia rusak dengan jima itu adalah satu hari full puasanya memang. Artinya apa? Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dia memang punya ahliyatul ibadah. Memang orang yang bisa beribadah, memang orang yang bisa misalkan bukan orang gila. Beda halnya kalau dia jima di siang hari, kemudian di sore hari dia gila.
Maka bagaimana? Nggak kena kafarah. Karena yang dirusak itu bukan yom kamil. Gila itu sendiri telah merusak harinya itu. Jadi nggak ada ahliyatul ibadah dia. Atau siang hari jima, sore hari dia sebelum terbit matahari dia udah meninggal. Maka nggak kena kafarah di situ. Karena yang dirusak bukan yom kamil. Nah, yang keempat, an yakun nafsaduhu bil jima. Batalnya itu memang dengan jima. Beda halnya orang yang dia udah ada syahwat. Nah, ini namanya hilah muharramah. Dia nyari-nyari jalan keluar tapi supaya lolos dari hukum tapi dosa haram. Bagaimana itu hilah muharramah? Dia nyari-nyari jalan keluar supaya lolos dari hukum. Dia syahwat, tinggal kuat mau jima siang hari bulan Ramadan. Akhirnya dia tahu kalau saya jima saya kena kafarah, repot bayar kafarahnya. Akhirnya dia batalkannya dengan minum. Nah itu batalnya dengan minum, nggak kena kafarah dia. Walaupun setelah itu dia jima, tapi batalnya dengan minum, nggak kena kafarah. Tapi dosa besar dan itu seperti orang yang memain-mainkan syariat. Dia seperti memain-mainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang begitu tuh pantasnya nanti di yaumil qiyamah, pantasnya nanti masuk neraka, dilempar, ditaruh di karung. Komplain dia ke malaikat, "Wahai malaikat, kenapa saya dilempar ke neraka?" Malaikat bilang, "Saya bukan lempar kamu." Terus saya lempar karung. Nah, sebagaimana kau main-mainkan agama Allah ketika di dunia, kau cari-cari hilah yang muharramah, maka nanti di akhirat kau akan dipermainkan. Nah, tapi hilah ini enggak muharram. Ada hilah-hilah jalan keluar dalam syariat yang memang dibolehkan. Bahkan ada hilah yang wajibah. Imam Syatibi dalam Muwafaqat membahas secara mendetail masalah ini. Ada hilah yang muharram, ada hilah wajibah, ada hilah yang mubahah. Nah, yang boleh mubahah. Jadi seperti itu. Jadi memang batalnya karena jimanya. Kalau batalnya karena bukan jima, misalkan batalnya itu karena minum, baru setelah itu jima, maka tidak kena kafarah. Kemudian yang keempat, jimanya betul-betul tam, terjadi. Artinya terjadi di sini, mohon maaf saya jelaskan, kepala kemaluan masuk ke kelamin perempuan. Kepala kemaluan laki-laki betul-betul utuh kepalanya masuk ke kelamin perempuan. Beda halnya kalau yang masuk cuma ujung kepalanya saja, maka itu belum tam, belum dikatakan jima, bahkan puasanya tidak batal. Tapi syahwat, dosa, dia menggugurkan pahala puasa. Tapi kalau benar-benar kepala kemaluan yang sudah masuk ke dalam faraj perempuan, maka itu jimanya sudah tam namanya, taghibul hasyafah fil farj. Walaupun batangnya belum masuk, mohon maaf, ini ilmu saya harus jelaskan, jangan konotasinya sampai porno. Nah, walaupun batangnya belum masuk, tapi kepala kemaluan yang sudah masuk, sudah semuanya secara utuh kepala kemaluan itu sudah masuk, maka itu namanya jimanya sudah tam. Berarti kalau cuma, mohon maaf, kepala cuma ditempelkan di luar kemaluan perempuan saja, nggak sampai dimasukkan, maka itu bukan masuk kategori jima. Dan tidak batal puasanya, tapi pahala puasanya batal karena dia melakukan sesuatu yang ada syahwat di situ. Yang keenam, ya sama bisa badal jima. Jimanya memang yang dia dosa karena jima tersebut. Beda halnya dengan jima yang dia memang tidak dosa. Contohnya, orang yang musafir. Orang musafir itu kan boleh buka puasa dengan syarat safarnya masafatul qasar, safar tawil. Safarnya lebih dari 83 km. Kemudian dia sudah keluar dari wilayahnya dia sebelum masuknya waktu fajar hari tersebut. Dan yang ketiga, safarnya itu bukan safar dengan tujuan maksiat. Nah, kalau tiga syarat itu terpenuhi, maka hukumnya dia boleh tidak berpuasa rukhsah. Itu di Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau orang yang memang safar sudah memenuhi syarat, kemudian dia tadinya puasa, tapi dibatalkan puasanya, tapi batalkannya bukan dengan makanan, dibatalkannya dengan jima. Maka bagaimana? Ya puasanya batal, tapi dia nggak dosa. Karena memang rukhsah, memang dia boleh membatalkan. Nah, dan dia nggak kena kafarah. Jangankan kena kafarah, dosa saja tidak dia. Nah, karena dia memang boleh buka puasa pada saat itu. Yang ketujuh, dengan istrinya ya, maksudnya jima dengan istri di sini tentu. Kalau tidak dengan istri ya seperti zina. Zina kena kafarah kalau dia bukan dalam keadaan musafir. Tapi kalau dalam keadaan musafir yang memenuhi syarat tadi, kemudian dia berzina, batal puasanya, dosa besar. Tapi dosanya bukan karena batal puasa, dosanya karena berzina. Maka nggak kena kafarah. Yang dalam keadaan musafir tadi. Tapi kalau zina dalam keadaan dia wajib puasa, kemudian berzina, ya batal puasanya, dosa besar, dosa ninggalkan puasa, dosa berzina, ditambah lagi dia wajib untuk bayar kafarah. Nah.
Itulah syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, tadi ada 7 syarat. Kalau syarat ini terpenuhi seluruhnya, maka dia orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan wajib untuk bayar kafarah. Dan kafarah ini yatakarrar bitakarruril ayyam. Misalkan begini, kalau sehari dia berjima berkali-kali, maka kafarahnya sekali saja bayar kafarahnya. Tapi kalau beda hari, dia batalkan puasa dengan jima. Misalkan hari pertama Ramadan dia batalkan dengan jima, kemudian hari kelima dia batalkan lagi dengan jima, hari ke-10 dibatalkan lagi dengan jima. Nah ini berarti kafaranya nanti dikali 3. Nanti kafaranya akan kita jelaskan dikali 3. Ya takarrar bitakarruril ayyam. Jadi kalau harinya, kalau jadi berdasarkan jumlah hari, berapa kali dia batal dengan jima dengan syarat-syarat yang terpenuhi itu. 1 kali, ya berarti kafaranya 1. 2, 3 kali, ya kafaranya sesuai dengan jumlah batal harinya dia yang disebabkan karena jima. Tapi kalau 1 hari berkali-kali jima dalam puasa, maka dia wajib bayar 1 kafarah saja karena jima pertama saja yang membatalkan puasanya tersebut. Nah, jadi yang wajib bayar kafarah itu kalau orang batal puasanya karena jima. Adapun yang batal puasa ammal istimna wal aklu syurbu wa ma'adal jima fala tajib kafarah. Adapun orang yang batal puasa karena istimna, dosa besar. Dia batalkan puasanya karena istimna, tapi nggak wajib bayar kafarah. Dia tidak wajib bayar kafarah. Kalau orang yang ini bagaimana, mimpi basah, apakah dia batal? Enggak batal. Orang mimpi basah nggak batal puasanya karena dia dalam keadaan tidur. Orang tidur ghairu mukallaf. Rufi'atil aqlam an thalath, kata Nabi an-naim hatta yastayqidh. Tidak dicatat amal dari 3. Salah satunya orang yang tidur sampai dia bangun. Dia ketika tidur nggak sadar apa-apa, nggak dicatat amalnya. Walakul wa syurub, makan dan minum. Orang yang makan dan minum itu tidak kafarah, tidak wajib bayar kafarah walaupun dosanya besar. Kalau batal puasanya karena makan dan minum dengan disengaja tanpa ada uzur, dosa besar tapi tidak wajib kafarah. Yang wajib kafarah hanya jima saja. Kafarahnya apa, Beb? Wal kafarah itqu raqabah. Kafarahnya itu urut. Yang pertama itqu raqabah, bebaskan budak. Nah, kalau zaman sekarang udah nggak ada budak, bagaimana? Kalau masih ada budak dan dia mampu, maka dengan bebaskan budak. Tapi kalau udah nggak ada budak seperti zaman sekarang, fa nu'sir, sulit mendapatkan budak, maka gimana? Fasaumu syahrain mutatabi'in. Puasa 2 bulan berturut-turut. Urut ya, yang awal budak dulu. Kalau nggak bisa baru puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus 1 hari pun. 1 hari putus, ngulang lagi dari awal. Jadi harus 2 bulan berturut-turut selama 60 hari. Nggak boleh putus 1 hari pun, tidak boleh putus. Nah, Fasaumu syahraini mutatabi'in. Berarti kalau dia batalnya 2 hari, Beb, karena jima, ya berarti 4 bulan. Ya, tapi 2 bulan itu yang disyaratkan nggak boleh putus. Kalau 2 bulan pertama nggak boleh putus, kemudian walaupun habis itu ada jeda, habis itu baru dia mulai untuk 2 bulan kedua. Pokoknya selama 2 bulan itu nggak boleh putus. Jadi kalau dia yang beberapa kali batal karena jima, ya maka dikali terus. 1 kali 2 bulan. 2 kali 4 bulan, 3 kali 6 bulan. Fa'in ajaza fa'itamu sitin miskinan muddan. Kalau misalkan udah tua, orangnya udah tua, nggak mampu dia puasa 2 bulan berturut-turut, benar-benar kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan, maka bagaimana? Fa'itamu sitin miskinan muddan. Maka kafaranya adalah ngasih makan 60 orang miskin, setiap 1 orangnya 1 mud. 60 orang miskin, setiap 1 orangnya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih sekitar 7 on. Ya beras kalau di Indonesia sebagai makanan pokok. Jadi kasih 1 orangnya 7 on beras. 1 mud 7 on kurang lebih, hampir 7 on dia. Dia 6, sekian karena 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu adalah 2,75 kilo. 2,75 dibagi 4 itu hampir 7. Ya ihtiyatan 7 on 1 mud kurang lebih insyaallah. Nah, inilah penjelasan tentang kafarah. Jadi kafarah ini salah satu fadilah dari kafarah adalah kafarul dzunub, untuk menggugurkan dosanya. Mudah-mudahan orang yang memang khilaf melakukan ini kemudian dia pengen tobat dengan membayar kafarah ini, Allah yukaffir lahu dzunub, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menunjukkan keseriusannya untuk bertobat dan sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ini saja yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.